Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiami. Saya seorang dosen di program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai mata kuliah Ekologi Tumbuhan, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan adalah mata kuliah wajib di program studi Pendidikan Biologi, ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dan memiliki bobot SKS 2. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan adalah mata kuliah yang mengenalkan konsep dasar ekologi khusus pada tumbuhan yang hidup di berbagai jenis ekosistem. Materi perkuliahan Ekologi Tumbuhan antara lain yaitu konsep dasar ekologi, konsep populasi, konsep komunitas, sampai ekosistem tumbuhan, pengenalan dinamika dan adaptasi tumbuhan pada ekosistem terestrial dan peralihan, analisis vegetasi, dan persebaran tumbuhan. Selain itu, terdapat 3 materi penerapan konsep ekologi tumbuhan, yaitu suksesi, deforestasi, materi ekologi terapan, menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk menggali permasalahan lingkungan yang terkait dengan ekologi tumbuhan dari berbagai referensi ilmiah terbaru. Adapun beberapa referensi yang digunakan oleh mahasiswa berupa buku dasar ekologi tumbuhan Odum dan Barbour. Selain itu, kami dari tim ekologi, saya dan Bu Efri Roziati juga menerbitkan buku dan beberapa artikel internasional dan nasional bereputasi dihasilkan dari penelitian kami 4 tahun belakangan ini sebagai bentuk integrasi penelitian saya dalam pengajaran. Salah satunya adalah buku dengan judul Agroforestry Potensi dan Implementasi dalam Pasar Karbon yang menjadi salah satu referensi pada materi perubahan iklim global. Adapun beberapa contoh artikel hasil penelitian saya yang digunakan sebagai referensi yaitu seperti artikel komposisi dan struktur vegetasi di hutan larangan yang saya gunakan sebagai referensi pada materi analisis vegetasi, dan artikel produksi serasah yang saya gunakan sebagai referensi pada materi siklus karbon ekosistem. Untuk kali ini, praktik mengajar yang saya lakukan adalah pada materi perubahan iklim dengan metode tatap muka, pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, dan model pembelajaran Stimulus Environment Problem Solving atau SEPS. Adapun CPMK dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami keterkaitan ekologi tumbuhan dengan upaya penanganan permasalahan lingkungan yang terdiri dari 2 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memecahkan masalah pada konsep deforestasi, dan yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah global climate change terkait konservasi tumbuhan. Sebelumnya, materi sudah diberikan melewati LMS pada, di mana di sana mahasiswa bisa mengumpulkan tugas dan berdiskusi. Pada awal mengajar, saya memberikan orientasi permasalahan dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk berdiskusi dan tanya jawab dalam kelompok untuk menggali permasalahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Setelah berdiskusi, mahasiswa diminta untuk melakukan penelusuran dan pemilihan referensi utama yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah teridentifikasi. Di dalam kelompok, mahasiswa mengidentifikasi solusi dan kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi mereka masing-masing. Berkaitan dengan penilaian atau assessment, secara umum mahasiswa dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama, partisipasi, kehadiran, dan keaktifan. Yang kedua, hasil diskusi, solusi, dan penelusuran sumber ilmiah yang dipresentasikan. Yang ketiga, pre- dan post-test. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Pertemuan hari ini kita masuk ke materi terakhir dari rangkaian materi ekologi tumbuhan, yaitu apa? Atau dikenal dengan istilah umumnya. Jadi ini merupakan contoh kasus terakhir dari pembahasan ekologi tumbuhan, ya, di mana yang kita bahas ini adalah permasalahan ultimate, ujung dari semua permasalahan lingkungan.
terbuka untuk materi global warming ini ya, karena apa kemarin itu deforestasi ya. Deforestasi itu adalah salah satu penyebab kenapa gas makanya sebagai apa ya, sebagai penyebab dari perubahan temperatur suhu bumi ini tidak bisa terserap atau tidak bisa menurun ya, karena salah satunya adalah agen yang menyebabkan itu sudah terganggu ya, akibat adanya kegiatan deforestasi. Oke, kita kembali ke materi hari ini. Anda sudah membaca PPT atau mengenalkan PPT dari saya psikologi dan psikologi, pasti sudah tahu apa sebetulnya akan dibahas. Jadi untuk global climate change ini harap yang dibahas itu adalah yang terkait dengan ekologi lingkungan ya. Misalnya ya, adaptasi kita dari sisi ekologis terhadap perubahan perubahan temperatur yang sudah ada, kan memang sudah terjadi. Untuk skala dari 1950 sampai tahun sekarang itu sudah terjadi peningkatan 1%, gitu ya. Nah, itu bagaimana kita cara beradaptasinya? Bagaimana petani di pedesaan beradaptasi? Karena dampak itu global, kan? Ini judulnya saja global. Judulnya saja global, ya global. Secara merata, tidak ada satupun stakeholder atau pihak di negara manapun yang tidak terdampak dari adanya global warming ini. Nah, nanti seperti biasa pada kegiatan hari ini ya, ada mekanismenya sama, akan ada fase orientasi, kemudian eksplorasi, diskusi, ya, report akhir, dan melaporkan apa yang Anda diskusikan sama-sama. Nanti akan dibagi kelompoknya, tapi sebelumnya akan ada aktivitas terlebih dahulu terkait global warming. Ya, nanti akan kita ambil aktivitas dan post-test. Oke, sebelum post-test dan pre-test, saya mungkin Anda bisa lihat di grup sudah dibagikan lembar kegiatan ya, lembar alur kegiatan gitu ya. Akan ada pretest ya, sebelum kita bagi kelompok. Silakan, ada 5 pertanyaan. Yang belakang biasa. Waktunya sudah habis. Silakan menghentikan kegiatan berikutnya. Lanjutkan kegiatan kita ini. Ada pembagian kelompok. Ini saya akan bagi kelompoknya menjadi 4, ya, jadi 4 kelompok. Kita bedakan lagi kelompoknya dengan yang kemarin ya rolling gitu. Ya, jadi ini kemarin berapa kelompok? 4 ya? 4. Kita udah hitung. Ya, sekarang berhitung. Berhitung dari 1, 2, 3 itu. Nyambung ya, nanti yang nomornya sama menjadi 1 kelompok. Coba nyambung dari sini. 2. 3. Sudah ketemu semuanya? Oke, silakan berkumpul sekelompok ini 1, 2, 3, 4. Silakan. 1, 2, 3, 4. PPT-nya atau sumber lain yang mungkin ada. Oke, ini untuk untuk eksplorasi awal maksudnya ya. Kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi masalah apa yang akan Anda lakukan. Jadi
Jadi misalnya tadi sudah saya batasi, mungkin bisa ditulis satu tema besar, ada identifikasi masalahnya apa. Misalnya contohnya mitigasi terhadap budget. Mitigasinya apa? Agroforestika atau dengan mengurangi pembalasan tajam. Nah, banyak kan macam-macamnya. Jadi itu diidentifikasi semua tapi dalam sebuah tema besar. Melakukan eksplorasi, ya, itu semua hal-hal teori yang terkait dengan masalah yang ada itu ditulis semua, ya. Misalnya apa itu mitigasi banjir, apa itu adaptasi, kemudian apa itu agribidi, apa itu signifikan, ya, atau teori bagaimana suhu mempengaruhi pertumbuhan dari padi misalnya. Ya, jadi semua teori yang terkait dengan rumusan masalah itu yang kita buat juga ditulis semua, dan ditulis juga sumbernya dalam. Oke, waktu kita 15 menit, ya, nanti sampai 13 menit kita lanjutkan ke investigasi. Ya, tadi kan Anda sudah mendapatkan teori-teori terkait rumusan masalah yang ada seperti ini, ya, sudah. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap investigasi. Silakan balik lagi ke rumusan masalah yang sudah Anda pilih. Ya, yang di nomor 3 itu dari teori dasar yang sudah Anda kumpulkan, kemudian Anda bisa merumuskan, ya, menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dipilih. Ya, mestinya ada clear, ada bukti, dan juga ada alasannya. Oke, waktunya 15 menit. Jadi nanti yang kedua kita mulai reporting atau presentasi dari masing-masing. Kan tadi sudah merumuskan masalah, jadi juga dari masalah itu juga. Identifikasi masalah yang awal sudah saya kasih. Kita bisa tulis di sini. Punya waktu untuk presentasi. Apa yang sudah Anda diskusikan dalam kelompok silakan untuk dipresentasikan. Waktunya waktu presentasi 3 menit, ya. Oke, kita punya waktu presentasi 3 menit dan tanya jawab 2 menit. Oke. Dimulai dari kelompok dahulu. Perhatikan. Kelompok 4 terlebih dahulu mempresentasikan, akan bertanya dari kelompok 1. Wajib bertanya 1, ya. Selanjutnya kelompok 3 bertanya kelompok 2. Kelompok 2 yang bertanya kelompok 3 dan kelompok 1 nanti terakhir yang bertanya dari kelompok 4. Oke, waktunya kita mulai dari jam 2. Silakan pada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan bersiap-siap kelompok 1 untuk menyiapkan pertanyaan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dengan mengambil judul
Sedangkan dari RTDG ini merupakan salah satu kegiatan mitigasi dari perubahan iklim di sektor kehutanan yang menggunakan pendekatan nasional. Deforestasi sendiri dari yang kita ambil bahwa kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Menurut Andi Wibowo pada tahun 2019 bahwa degradasi merupakan penurunan kualitas dari fungsi hutan itu sendiri, sehingga deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Dari deforestasi dan degradasi ini menyebabkan peningkatan emisi yang terjadi ketika perubahan penggunaan lahan memberikan fungsi serapan yang lebih rendah dari penggunaan lahan sebelumnya. Emisi karbon disebabkan oleh aktivitas pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Dikutip dari kristiana.detik.edu. Untuk mengetahui besaran emisi ini, maka kita dapat melakukannya dengan pengukuran jejak karbon. Untuk selanjutnya, investigasi akan dibawakan oleh Mbak Firda. Saya akan membacakan pengungkapan hasil diskusi kelompok kami pada bagian investigasi. Deforestasi dan degradasi hutan menurut IPCC memberikan kontribusi global mencapai 17% dari seluruh emisi gas rumah kaca yang melebihi sektor transportasi ketiga setelah energi global sebesar 26% dan sektor-sektor industri sebesar 19%, sedangkan lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari deforestasi dan lahan gambut menurut Satgas dan REDD 2010. Negara pemilik tutupan hutan memiliki potensi untuk bergerak aktif mencegah adanya emisi gas rumah kaca melalui program pelestarian hutan dan kawasan lahan gambut yang kaya karbon. Jadi melalui mekanisme RI positif ini, negara industri maju diwajibkan untuk melakukan melalui kegiatan mitigasi dan alih teknologi menuju pembangunan rendah karbon. Sementara terhadap negara-negara berkembang yang belum dikenai kewajiban menurunkan emisi, peluang memperoleh berbagai bentuk dukungan pendanaan dan teknologi untuk mengubah model pembangunan ekonominya menuju model pembangunan rendah karbon. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap negara yang menjaga kawasan hutan dengan meminimalkan pembukaan hutan dan penurunan fungsi hutan. Kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Oli. Saya akan membacakan kesimpulan REDD plus atau reducing emission from deforestation and forest degradation adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian hutan dalam mengusahakan segala upaya untuk melawan perubahan iklim. Dengan adanya pengimplementasian REDD plus dalam mekanisme pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka terjadi pergeseran pola pikir dan cara pandang masyarakat sekitar hutan, bahwa masyarakat justru yang menjadi garda terdepan dalam segera menjaga kelestarian hutan. Dengan begitu, maka manfaat yang diperoleh bukan hanya kelestarian hutan, namun juga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui berbagai program swadaya yang memberikan peran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok ini. Kedua, ada yang bertanya. Oke, silakan kelompok 3. Jadi ini kita bisa sudah melihat ya, saat kelompok 1 dan 2 itu, kelompok 4 dan 3 itu lebih ke arah adaptasi terhadap global climate change. Sedangkan kelompok 3 yang mengambil tema yang berbeda, yaitu dari mitigasinya, yaitu pencegahannya, bagaimana caranya supaya global climate change itu turun. Oke, ini ada konsep yang mesti Anda pahami nanti di PPT mungkin belum ada. Jadi untuk terkait karbon ini ya, itu kita kenal ada yang namanya source ya, atau sumber dari karbon. Contohnya apa? Kegiatan industri, ya, kendaraan, ya. Ada sink. Sink itu adalah tempat pengumpul atau menyerap kembali.
istilahnya disebut sebagai carbon sequestration, ya, atau penyerap karbon. Jadi ada yang melepaskan, ada yang menyerap. Nah sekarang permasalahannya kalau di negara Indonesia itu kita ini diharapkan berfungsi sebagai sink karena kita memiliki hutan. Tapi yang terjadi itu adalah selain dari deforestasinya atau degradasi hutannya meningkat. Nah inilah yang mesti diperbaiki. Kalau ini solusi bisa dihandle oleh negara-negara maju, ya. Penurunan emisi oleh industri itu dihargai uang nanti. Seberapa besar industri bisa menurunkan rate-nya itu nanti bisa dihargai. Banyak cara menghargainya, ya. Pasar karbon itu banyak. Kalau pasar tarif itu banyak dikembangkan, ya. Ada pasar karbon sukarela, ada di PBB. Nah ini salah satu usahanya REDD Plus ini pilot projectnya sudah ada di Indonesia dan itu dibayar. Ya, masyarakat yang bisa menurunkan rate dari deforestasi misalnya dengan mengembangkan agroforestry sehingga hutannya tidak terganggu, itu dibayar. Ya, dihitung karbon. Oke, dari kelompok 3. Kelompok ya. Ya, ini kan banyak masyarakat sebenarnya tidak paham ya, bagaimana cara penanganannya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana pengimplementasian sosialisasi ke masyarakat terhadap REDD. Menurut jurnal yang kita beli itu sosialisasinya itu menggunakan ekotourism. Tentu saja menjadi salah satu bentuk sosialisasi bagi masyarakat yang ingin mengenal REDD Plus dan keadaan di Indonesia dengan berbagai program dari REDD Plus yang mencoba melibatkan masyarakat secara aktif merupakan bentuk pelayanan publik dalam bidang mitigasi perubahan iklim khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut yang partisipatif. Jadi ekotourism. Oke, karena pertanyaan cuma satu waktunya terbatas, mungkin saya kasih contoh yang lainnya. REDD itu awalnya istilahnya cuma REDD, ya. Kemudian tahun 2015 itu ditambahkan REDD Plus. Jadi ada beberapa mekanisme yang diakui dalam mekanisme REDD Plus. Salah satunya mungkin ada ekotourism, ada agroforestry. Ya. Kalau yang awalnya kan kalau kita lihat dari definisi awal itu kan prevention, mengurangi yang sudah ada. Ini misalnya satuan hutan, bagaimana hutan itu tetap ada misalnya. Itu awalnya. Nah konsep selanjutnya itu berkembang. Ya. Bagaimana masyarakat itu tidak mengganggu hutan itu dengan cara misalnya kita melakukan sosialisasi yang adanya agroforestry. Agroforestry itu kan campuran antara tumbuhan kayu dengan tanaman yang memang dikonsumsi sehari-hari. Itu diakui. Jadi itu karbonnya diberikan tema. Nah biasanya itu mekanismenya melewati pengenalan dari pemerintah, ya, pihak-pihak yang di situ. Saya melihat potensi yang ada di situ, ya, kemudian mengajak serta masyarakat melakukan sosialisasi sampai mengikut sertakan masyarakat di dalam proyek.
Kalau misalnya Anda ingin tertarik, bisa dilihat websitenya Simpor atau enggak World Center atau IPA. Nah, itu banyak penelitian-penelitian tentang RID berbasis berbagai macam kegiatan. Atau Simpor. Di websitenya banyak proyek-proyek proses yang akan dikerjakan selama menunggu digunakan kertas yang sama dengan aktivitas namun ada keterangan prosesnya, gitu ya. Silakan kerjakan prosesnya. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, tapi mungkin setelah diskusi Anda lebih banyak mendapatkan pengetahuan terkait beberapa teks. Mudah-mudahan jawabannya. Waktunya 5 menit ya. Nanti kita selesai jam 3:05. Paham ya maksudnya? Dengan penggunaan varietas padi yang pendek itu mengurangi resiko adanya dampak keringan, ya. Jadi sebelum masa kering itu datang ya sudah panen. Kalau zaman dulu ya padi sampai setahun baru bisa panen. Di tengah-tengah jalan jalan ada musim kering ya, jadi gagal panen. Selain itu apa juga? Selain itu adalah meningkatkan kuantitas dari panen itu sendiri, ya. Jadi dengan adanya varietas padi yang bisa sampai 4 bulan bisa panen, itu bisa diulang lagi di lahan yang sama. Yaitu ada masalah, pasti ada solusi.